Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikurniakan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan dipertemukan pada malam hari ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri dan kita, baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada tiga generasi terbaik, pada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat. Baik jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali lanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tafsir As-Sa'di, Taisirul Karami Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan, yang mana kita sudah masuk di surah ke-85 yakni surah Al-Buruj di pembahasan kedua, yakni kita masuk ke pembahasan ayat 10 dan seterusnya. Insya Allah kajian pada malam hari ini akan dibacakan oleh beliau kita Ustadz Nizar Sajjabal LC MPD Hafizullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami mengajak pada para jamaah untuk membagikan seluas-luasnya informasi kajian dari Bumi Mengaji pada keluarga maupun kepada teman-teman dari jamaah sekalian. Semoga apa yang sudah jamaah bagikan atau share akan Allah ganti dengan ganjaran pahala amal jariah. Kemudian kami ajak juga pada para jemaah untuk memperbarui niatnya di dalam belajar. Memang di sini kita bersama-sama mencari ridha Allah, kemudian kita niatkan untuk mengangkat kejahilan di dalam diri kita, dan juga eh, ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian kami juga ajak pada jamaah untuk memperhatikan adab-adabnya di dalam menuntut ilmu. Meskipun kita kajian secara online, namun kami harapkan kepada jemaah untuk tetap memperhatikan adab-adabnya, tidak disambi dengan hal lain, tidak disambi makan, tidak disambi minum, maupun hal lain yang bisa mengganggu kajian. Baik, kemudian kami informasikan bahwa lanjutannya selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, sehingga bagi jamaah yang hendak mengajukan pertanyaan nanti bisa langsung diajukan dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bagi jamaah yang dirasa pertanyaan butuh privasi, kami persilakan untuk langsung mengirimkan pertanyaan kepada MC. Kemudian kami juga mendahulukan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih berkaitan dengan pembahasan kajian kita pada malam hari ini. Namun jika jemaah memiliki pertanyaan di luar pembahasan kajian pada malam hari ini, kami persilahkan untuk diajukan terlebih dahulu. Ya, insya Allah kajian akan kita mulai setelah Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Sambil menunggu saat bergabung, kami silakan pada jamaah untuk bisa mempersiapkan diri dan memurojaah materi di pertemuan sebelumnya. Insya Allah setelah saat bergabung, kajian akan langsung kita mulai. Baik, untuk sementara demikian mukadimah dari kami. Kami pamit undur diri dulu. Barakallahu fikum. Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita masih di surat Al-Buruj, bicara tentang ujian cobaan yang begitu berat dialami oleh mereka yang beriman di zaman para nabi dan rasul terdahulu, di mana keimanan mereka menjadikan sebab orang-orang kafir itu membencinya. Artinya, kenapa orang-orang kafir itu membenci orang-orang yang beriman? Tentu tidak ada sebab yang lain, tidak ada sebab apapun. Tidak ada sebab dunia, tidak ada sebab yang berkaitan dengan fisik ataupun individu, tidak ada. Tetapi sebabnya hanya utama karena keimanan mereka. Itulah yang terjadi di zaman dahulu dan sampai sekarang. Keimanan, kekuatan mereka inilah yang akhirnya menjadikan orang-orang kafir ini semakin besar kebenciannya terhadap orang-orang yang beriman. Di surat ini dikisahkan Ashabul Ukhdud, yaitu mereka yang menggali lubang yang begitu besar, lalu mengumpulkan kayu bakar di dalamnya, kemudian mereka menyalakan api yang begitu besar, dan menangkap semua orang yang beriman, dan memberikan penawaran kepada mereka dua. Jika tetap mereka bersikukuh dalam keimanannya, mereka akan dibakar hidup-hidup. Jika mereka tidak mau, jika mereka mau meninggalkan keimanannya, kembali kepada kekafiran murtad, maka mereka akan dilepaskan. Mereka akan dilepas. Subhanallah. Nah, di ayat yang selanjutnya inilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan berfirman. Allah mengatakan di ayat yang ke-10, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sungguh mereka yang membuat fitnah terhadap orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan. Apa yang dimaksud dengan mereka yang memfitnah ini? Yaitu mereka ashabul ukhdud, mereka yang menggali lubang lalu membakar orang-orang beriman laki dan perempuan hidup-hidup itu. Jadi fitnah di sini maknanya adalah mereka yang membakar. Jadi innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, mereka yang membakar orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat, falahum adzabu jahannam. Mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam. Walahum adzabul hariq. Perhatikan kalimat firman Allah yang terakhir ini. Walahum adzabul hariq. Mereka akan mendapatkan azab yang berupa apa? Api yang membakar mereka. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan perbuatannya. Di sini Imam Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma wa'adahum wa aw'adahum wa 'arada 'alaihim at-taubah." Allahu akbar. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, yaitu orang-orang yang melakukan itu, Ashabul Ukhdud tadi itu, mengancam mereka. Ketika mereka tidak mau bertobat, tidak mau mereka meninggalkan kekafiran, kekufurannya, mengancam mereka. Ketika mereka tidak mau meninggalkan itu semua, maka Allah akan mengadab mereka di neraka jahanam dengan api yang membara
sebagaimana mereka menyiksa orang-orang yang beriman. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu pasti akan sesuai dengan perbuatan dia. Dia membakar orang beriman. Maka azab Allah jauh lebih berat daripada api yang mereka nyalakan itu. Tidak ada apa-apanya. Narukum hadhihi juz'un tis'a wa tis'in. Api kamu ini masih ada lagi 69 lagi. Artinya ada 70 lapis tingkatan daripada api yang mereka bakar buat ke orang-orang beriman. Allah akan mengadab mereka dengan api itu di neraka jahanam nantinya. Kalau mereka tidak bertobat. Wa'adahum. Allah juga memberikan janjinya kalau mereka tobat, ya Allah akan ampuni dosa-dosanya. Makanya Allah tawarkan kepada mereka ini taubat. Aradu alaihimut taubah. Allah tawarkan kepada mereka taubat. Subhanallah. Tsumma lam yatubu. Allah tawarkan kepada mereka untuk mereka bertobat. Qala Al-Hasan rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri mengatakan berkaitan dengan ayat ini. Unzuru ila hadal karami wal juda. Lihatlah pada kemuliaan dan kedermawanan Allah pada ayat ini. Hum qatalu awliya'ahu wa ahla ta'atihi. Mereka adalah orang-orang yang membunuh hamba-hamba Allah yang taat. Wa huwa yad'uhum ila taubah. Walaupun demikian, Allah mengajak mereka untuk bertaubat. Allahu Akbar. Inilah kasih sayang Allah yang begitu luas. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang melakukan fitnah, keburukan, kejahatan, mengadu domba, kejahatan apapun terhadap orang-orang beriman yang tidak mereka lakukan. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Mereka yang mengganggu Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman. Padahal mereka tidak berbuat kejahatan apapun. Mereka hanyalah orang yang beriman, bertauhid, yang ingin menjalankan petunjuk dan perintah Rasulnya. Tapi ternyata orang-orang yang seperti itu, orang-orang lain ini, membenci orang-orang yang beriman yang ini. Mereka membencinya, memfitnahnya, melemparkan berbagai macam keburukan, kejahatan, adu domba, berbagai macam keburukan-keburukan yang lainnya, maka menunjukkan bahwa ini akan terjadi terus. Ini pelajarannya pertama, bahwa akan muncul orang-orang yang membenci. Membenci siapa? Orang beriman. Yang bertauhid, yang menjalankan petunjuk Rasulnya, pasti orang-orang yang benci ini akan selalu ada. Yang kedua, orang-orang yang beriman pasti akan mengalami hinaan, cacian, dan berbagai macam keburukan dari orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat syirik, dan orang-orang yang menentang petunjuk Rasul, tidak suka menjalankan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasti terjadi. Yang ketiga, kesabaran orang-orang yang beriman atas berbagai macam keburukan itu, ini menunjukkan kekuatan iman mereka, dan itulah yang menjadi pintu besar surga Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang seperti ini. Yang ketiga, yang keempat, mereka justru yang melakukan fitnah dengan berbagai macam bentuknya. Allah akan adab mereka sesuai dengan kejahatan mereka di akhirat nanti. Kemudian menunjukkan ayat ini bahwa balasan itu akan sesuai dengan perbuatan seseorang. Jika seseorang tegar, teguh mempertahankan iman, ya Allah akan memberikan kemuliaan. Tapi ketika orang itu menunjukkan permusuhan kepada orang beriman, ya Allah akan
musuhi orang-orang seperti ini di akhirat nanti. Allah akan adab. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar di muka bumi ini dan Allah pun akan membalas makar mereka nantinya. Allahu Akbar. Ya. Kemudian ini juga memberikan pelajaran ya yang keenam bahwa Allah ini adalah zat yang kasih sayangnya sangat luas, kemuliaannya sangat besar, kedermawanannya sangat besar. Mereka yang melakukan berbagai macam kejahatan ini, tetap Allah menawarkan kepada mereka untuk bertaubat. Ya, sungguh indah, sungguh mulia syariat Islam. Ditawarkan tetap, padahal mereka membunuh, memfitnah, berbagai macam kejahatan, disuruh bertaubat. Dan ini menunjukkan, pelajarannya lagi, menunjukkan yang ketujuh, menunjukkan bahwa seberapa besar dosa mereka, apapun seberapa besar pun dosa mereka, ketika mereka kembali kepada Allah bertaubat, Allah akan ampuni dosa-dosa mereka semuanya. Tentu ketentuan dan syarat berlaku ya. Dia tobatnya ikhlas, hanya mengharapkan ridho Allah. Penyesalan yang begitu kuat di dalam hatinya. Dia tinggalkan semua bentuk kejahatan-kejahatan itu. Dan dia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Dengan tauhidnya, dengan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, ketika itu berkaitan dengan kehormatan orang-orang beriman, jiwa mereka, maka mereka harus meminta maaf. Karena ini berkaitan dengan hak mereka. Ketika syarat taubat ini dilakukan, maka Allah akan menghapus semua kesalahannya. Lau balagat dunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu lak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di hadits qudsi, walau andai kata dosa anda itu sampai ke langit, kemudian anda taubat kepada Allah, aku akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Subhanallah. Subhanallah, inilah kasih sayang Allah. Ini adalah kabar baik bagi siapapun yang berbuat dosa dan ingin taubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita tidak boleh putus asa. Nah ini pelajaran lagi yang ke-8. Tidak boleh kita putus asa. Putus asa atas apa yang kita perbuat, dosa kita tidak boleh. Karena kasih sayang Allah itu sangatlah luas. Berarti yang ke-9, orang yang beriman ketika ingin taubat, menjadi orang yang memiliki harapan yang tinggi. Saat itu dia jadi orang beriman nantinya. Ketika dia taubat, dia punya harapan tinggi kepada Allah. Harapan yang kuat kepada Allah. Apa itu? Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa dia. Bukan insya Allah lagi, pasti. Karena Allah memiliki sifat apa? Menerima taubat. Menghapus dosa. Memaafkan semua kesalahan. Ini yang luar biasa. Ya, tapi tentu tadi yang di atas kalau nggak mau taubat, ya udah habislah dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah Al-Qur'an, metode Al-Qur'an. Ketika bicara tentang keburukan akan disusul dengan kebaikan sebagai solusinya. Subhanallah, indah sekali Al-Qur'an ini metodologinya. Selalu itu. Habis bicara keburukan mesti disusul dengan kebaikan. Seolah-olah Allah ingin mengatakan ini loh solusinya. Yang ini jangan dilakukan. Ini loh solusinya. Lakukan yang ini. Inilah kemuliaan. Allah berfirman di ayat yang ke-11. Innalladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Terjemahnya, sesungguhnya mereka yang beriman, beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kesuksesan yang besar. Lihat kalimat akhirnya. Kesuksesan yang besar.
Imam Sa'di rahimahullah mengatakan, "Lamma dzakara 'uqubatal zalimin, dzakara thawabal mu'minin." Allahu Akbar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, Allah lanjutkan dengan menyebutkan pahala balasan bagi mereka yang beriman kepadanya. Allah berfirman, "Innalladzina amanu." Sungguh mereka yang beriman, biqulubihim, dengan hati-hati mereka. Wa amilu salihat, dan mereka beramal saleh, yaitu bijawarihim, yaitu dengan anggota tubuhnya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu, dzalikal fawzul kabir. Mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kesuksesan yang besar. Alladzi hasala bihil fawz biridallahi wa dari karamatihi. Kesuksesan itu akan diperoleh, yaitu dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat rumah kemuliaan, yaitu surga. Allahu Akbar. Berarti di sini menunjukkan bahwa iman itu pada aslinya adalah di dalam hati seseorang. Iman itu di dalam hati. Dan iman ini akan numbuh dengan ilmu. Ilmulah yang menjadikan iman ini akan tumbuh terus dan tumbuh terus. Seperti di ayat, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sungguh orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya, beberapa derajat, dan pula orang yang berilmu. Nah, di sini digandengkan orang beriman, orang berilmu. Menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini memang selalu bergandeng. Bahwa iman itu akan muncul ketika ada ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan iman. Lalu para jamaah sekalian, ilmu apa yang perlu dipelajari? Nah, itulah pokok-pokok tentang keimanan. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu iman. Di sini Rasulullah SAW menjawab, iman itu iman kepada Allah. Dijawab rukun iman. Berarti kita mempelajari ini dengan dalam. Berarti seberapa besar kita mempelajarinya, disitulah kadar iman kita. Kita belajarnya sesekali, kadang-kadang, atau mungkin nggak belajar, ya sudah itulah iman. Tapi kalau belajarnya intens, mempelajari terus, mempelajari terus, mempelajari terus, disitulah iman dia akan semakin tumbuh, 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 tumbuh di dalam hatinya. Berikutnya yang kedua, berarti iman ini harus muncul di dalamnya adalah apa? Perbuatan. Nah, makanya para ulama salaf kan bilang, iman itu apa? I'tiqadun bil, bil jinan, meyakini dalam hati. Wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Jadi meyakini dalam hati, mengucapkan dengan tutur katanya, dan berbuat dengan anggota tubuhnya. Nah, di sini digandeng innalladzina amanu wa amilus salihat. Ya, beriman, beramal saleh. Dan seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa iman itu harus ada bentuk nyatanya, yaitu berupa perbuatan. Perbuatan itu kan bisa ucapan dan fisik. Nah, ini harus saling bergandengan. Kalau dia iman tanpa perbuatan, ya berarti nggak ada imannya. Nah, dari sinilah para ulama pun mengatakan yazidu bitta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Berarti semakin kuat wujud nyatanya, amalnya ini semakin kuat seiring pula. Terus imannya akan naik, 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 naik seiring dengan ketaatannya dia. Wayan kusu
bil maksiat, dia akan berkurang dengan maksiat. Imannya akan turun kalau dia maksiat, 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 ya imannya turun, 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 turun seiring dengan itu. Sehingga dari sini jemaah perlu kita jaga dengan ilmu. Pentingnya kita belajar, berilmu. Ya seperti majelis-majelis ini kita pupuk terus, ya kan? Duduk sebentar, mendengarkan sebentar di majelis ilmu, walaupun sebentar, tapi kalau rutin, rutin, rutin gitu ya. Walaupun online. Ya, karena online kan nggak mungkin terlalu panjang ya, karena memang bentuknya online ya. Kalau offline memungkinkan untuk panjang. Jadi selama ini rutin, rutin terus, ini akan memberikan manfaat pada iman kita. Dan iman nanti akan melahirkan amal, disitulah ilmunya bermanfaat, imannya akan terus bertambah. Kemudian orang beriman beramal, itulah menjadi kunci. Iman dia dan amal saleh dia, itulah kunci surga. Jadi iman adalah akidah yang kuat. Amalan, perbuatan tidak dikatakan saleh kalau tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari bahwa amal saleh yaitu amal yang sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahada syarta qabulil amal, dua hal ini yaitu iman, ikhlas, akidah, tauhid yang benar. Amalnya sesuai saleh, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Saat itulah Allah akan menerima amal ini. Yaitu apa? Lahum jannat. Dia akan mendapatkan surga-surga. Berarti diterima amalnya. Kemudian pelajaran lain menunjukkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Ada jannat, surga-surga. Berarti bertingkat-tingkat. Inna fil jannati mi'a daraja. Surga itu ada 100 tingkatan. Antara tingkatan satu dengan tingkatan yang lain seperti langit dan bumi. Allahu Akbar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti di surga itu istana-istananya, di bawahnya itu ada sungai-sungai. Yang nggak bisa kita bayangkan karena memang nggak ada memori, karena kita nggak pernah melihat dan nggak pernah mendengar. Al-Quran menceritakannya memang. Kita iman, inilah iman. Kemudian kalimat terakhir di firman Allah ini, dzalikal fawzul azim. Berarti sukses yang besar itu adalah di saat orang yang beriman bertauhid, yaitu mengamalkan sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah orang yang sukses. Dan kesuksesan mereka yaitu yang paling besar lagi adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti sukses itu bukan harta, sukses itu bukan jabatan, bukan. Mereka yang tidak ada iman, tak ada amal saleh, mereka mengukur sukses itu dengan harta, dengan jabatan. Kalau seseorang mengukur sukses dengan harta, jabatan, maka orang kafir pun juga sama dong, akan memiliki yang sama. Binatang juga memiliki yang sama. Apa itu dunia, makanan, dan hartanya? Makanya para ulama membagi rezeki itu jadi dua. Ada rezeki yang bersifat umum dan itu dinikmati oleh semua kalangan makhluk. Bukan manusia saja, dinikmati oleh semua makhluk. Manusia mau beriman, mau kafir, dia akan menikmati umum. Apa itu? Bersifat fisik, harta, semuanya. Tapi ada rezeki yang bersifat khusus, yang hanya dimiliki dan diberikan kepada orang tertentu. Apa itu? Ilmu tadi, keimanan, kemudahan untuk beramal, yang soleh, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dunia, harta yang halal saja, yang bersih, yang halal, tok yang diberikan kepada dia. Ya, inilah jemaah. Ini yang kedua, ini yang harus kita cari sebetulnya. Inilah al-fawzul kabir. Inilah
kesuksesan yang sangat besar semua. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan ini semua. Setelah itu Allah kembali kepada ancaman lagi kepada orang-orang kafir, kembali kepada ancaman terhadap orang musuh-musuh Allah, orang kafir, syirik, kembali ke ancaman itu. Inna batsya rabbika la syadid. Inna batsya rabbik la syadid. Yaitu, kata Imam Sa'di, inna uqubatahu li ahli al-jara'im wa dhunubil izam la qawiyatun syadidah. Sungguh hukuman Allah terhadap pelaku-pelaku kejahatan. Hukuman Allah, azab Allah terhadap pelaku-pelaku dosa-dosa besar itu sangat kuat sekali. Tidak akan ada yang bisa menghindar dari hukuman itu. Tidak ada yang bisa menghentikan hukuman itu. Tidak ada yang bisa lari dari hukuman itu. Tidak ada bisa. Wahwa bil mirsad lil zalimin. Bahkan hukuman itu sudah mengintai, memantau. Siapa? Orang-orang yang masih hidup di dunia dan dia belum taubat diintai. Nah, ini calon penghuni saya. Ya, inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu mengintai, memantau. Siapa? Orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan ini. Mereka yang melakukan syirik, mereka yang melakukan dosa-dosa besar, diintai sama neraka ini. Ini calonnya. Mirsad lidzalimin. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Yang diintai siapa? Orang-orang yang taghin, melampaui batas terhadap hukum-hukum Allah, kafir, syirik, bid'ah, maksiat, semua diintai. Maka calonnya kapan? Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka tidak mau bertaubat kepada Allah. Kata Imam Sa'di ini sama dengan firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah azab Rabbmu ketika Allah mengadab desa-desa Oh, itu, setuju untuk kota-kota itu. Kenapa Allah mengadab desa-desa dan kota-kota itu? Karena penduduknya mereka adalah orang-orang yang zalim. Sungguh azab Allah itu sangat pedih, keras, tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihalau, tidak bisa mereka melarikan diri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita memohon kepada Allah agar Allah memaafkan kesalahan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan memberikan keselamatan buat kita di dunia dan di akhirat kita. Di akhirat kita. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ay huwal munfarid bi ibda'il khalqi. Dialah Allah yang Maha Esa dalam menciptakan manusia untuk pertama kalinya. Wa i'adatihi, dan dialah yang Maha Esa dalam hal mengembalikan manusia di padang mahsyar nanti. Dialah Allah yang pertama menciptakan manusia dan dialah Allah yang menghidupkan kembali manusia itu. Fala musyarik lahu fi dzalik, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan dan menghidupkan manusia. Kalau Allah Maha mencipta dari tidak ada menjadi ada, maka Allah bisa mengembalikan manusia, menghidupkan kembali nanti di hari kebangkitan. Artinya apa kaitan dengan di atas? Di sini Allah memberikan ancaman. Ingat, kalian itu diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Harusnya kalian itu taat, tunduk, patuh kepada Allah dan pada Rasul yang diutusnya. Jika kalian tidak mau melakukan itu, perlawanan terhadap hukum Allah, ingat, kalau Allah bisa menghidupkan kalian, mewafatkan, mematikan kalian,
maka Allah bisa untuk menghidupkan kembali kalian. Menghidupkan kembali jauh lebih mudah daripada yang pertama kali. Untuk apa dihidupkan kembali? Untuk dia menerima balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Fala musyarik, gak ada yang bisa melakukan seperti itu. Yang mereka selama ini berbuat syirik, pergilah kepada mereka-mereka yang selama ini Anda yakini memiliki karomah dan sebagainya. Bisakah menghentikan kekuasaan Allah ini? Bisakah menjadikan orang-orang yang bakal diadab dipindah ke surga? Ya, la haula wa la quwata illa billah. Inna jamaah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang mengampuni semua dosa. Lihatlah endingnya lagi, ini mulia lagi. Seolah-olah Allah mengatakan, ayo tobat. Ayo tobat, tobat dari kejahatan-kejahatan kalian. Tobat dari syirik kalian. Tobat dari dosa-dosa besar kalian. Dari bid'ah-bid'ah kalian. Allah akan mengampuni semuanya. Semuanya akan diampuni oleh Allah. Al-Wadud, Allah mencintai hamba-hambanya yang mencintai Allah. Hamba-hambanya yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Hamba-hambanya yang mencintai tauhid. Hambanya yang mencintai ketaatan. Hambanya yang mencintai Rasul SAW. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasul SAW. Yaitu ketaatan dan mengikuti petunjuknya. Allah mencintai mereka. Maka jadilah Anda hamba yang dicintai. Bukan menjadi hamba yang mengklaim cinta, tapi tidak melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah bangga dengan hambanya yang bertaubat. Allah bangga dengan hambanya yang melakukan apa yang dicintainya. Melakukan apa yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar dia klaim kami cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Tapi sebetulnya perbuatannya jauh dari apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kebohongan berarti. Subhanallah, kasih sayang Allah yang begitu luas. Subhanallah. Dzul arsil majid. Kembali menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Sahibul arsil azim. Allah memiliki ars yang azim, yang maha agung. Ya, bentuk keagungan dari ars Allah adalah apa? Wasi'as samawati wal ardi wal kursi. Ars Allah itu jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas dari kursi sekalipun. Fahya binisbat lil ars, langit-langit semua. Bumi ini dengan lapisannya, kursi semua dibanding dengan ars Allah. Ibarat gelang yang dilempar di padang pasir. Kata Rasulullah SAW, di sini dinukil oleh Imam Sa'di. Seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Padang pasir itulah arsy Allah. Gelang inilah ibarat dari langit-langit, bumi, dan kursi Allah. Subhanallah. Al-Majid. Al-Majdu si'atul awsaf wa azamatul. Al-Majid yaitu makhluk ciptaan Allah yang sangat luas sekali. Dan sangat agung sekali. Inilah keagungan ciptaan Allah, kebesaran. Bagaimana dengan penciptanya? Sungguh maha agung Allah subhanahu wa ta'ala dengan keagungan dan kebesarannya. Dzul jalali wal ikram. Fa'alun lima yurid. Mahma arada syai'an fa'ala. Apapun yang Allah kehendaki, pasti Allah akan kerjakan. Idza arada syai'an, qala lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadilah, maka itu akan terjadi. Tidak ada siapapun dari makhluk ini yang melakukan apa yang dikehendaki. Apapun yang dikehendaki dia lakukan, nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk manusia sekalipun ketika menginginkan sesuatu, fa'innahu la budda li iradati min muawin mamumani. Siapapun makhluknya, kita manusia sekalipun, ketika kita menginginkan sesuatu, pasti ada yang menghalangi penghalangnya, dan pasti ada yang menolong. Berarti kan kita sama tidak bisa berbuat apa-apa tanpa penolong, dan mau menyingkirkan penghalang, nggak bisa. Pasti ada yang menghalangi, pasti ada yang menolong.
Tapi Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu pasti terjadi, pasti itu terjadi. Wallahu la muawin li iradati. Allah tidak ada yang menolongnya. Kenapa? Karena Allah memiliki nama apa? Al-Qayyum, melakukan sesuatu dengan sendirinya. Wala mumani, siapa yang bisa menghalangi keinginan Allah? Allah punya nama Al-Qawiyul Matin, Maha kuat. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah. Luar biasa ayat ini. Ya, memberikan ancaman ya kepada mereka yang berbuat kemaksiatan. Kalau mereka tidak mau bertobat, janji bagi mereka yang beriman, tauhid, mereka yang beramal yang saleh sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang bertaubat kepada Allah dari kufuran, syirik dan dosa besarnya, dari bedanya dia kembali, janji Allah apa itu, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Inilah kebahagiaan mereka. Tapi kalau mereka tidak mau, maka sungguh azab Allah sangat berat. Tidak ada yang bisa menghentikan dan tidak akan bisa dia lari. Allah mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Pasti Allah akan menjadikan manusia kembali hidup nanti untuk menerima balasan dari perbuatan. Karena Allah fa'al lima yurid, apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan tidak terjadi. Semoga Allah meneguhkan keimanan kita semuanya. Ya, sampai mengakhir dari kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan akhir kalimat dari kehidupan kita ini adalah la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Oke, syukuran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Insyaallah kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Kami silakan kepada jamaah jika ada yang hendak ditanyakan, jika mau bertanya langsung bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bagi yang merasa pertanyaan butuh privacy bisa langsung kirimkan kepada MC. Kami silakan kepada jamaah bisa bertanya kepada Ustaz. Baik, sudah ada yang raise hand. Kami persilakan kepada Ibu Idar Islami. Bisa bertanya kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setia mengikuti tausiah Ustaz dan semoga menjadi amal jariah untuk Ustaz. Pertanyaan saya adalah Amin mengenai Allahumma. bacaan la haula wala quwata illa billah, karena ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya apakah mau diberitahu mengenai simpanan di surga, dan sahabat menjawab iya, dan kalimatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan simpanan di surga itu? Apakah itu berarti bahwa dengan membaca dan mengimani la haula wala quwata illa billah itu ada jaminan untuk masuk surga, gitu Ustaz. Kemudian kalau boleh saya ingin pertanyaan kedua, apakah ikhtilat itu termasuk dosa besar? Karena besok adalah hari peringatan Basti di Prancis, dan Indonesia menjadi undangan kehormatan. Jadi kami orang-orang Indonesia sangat berminat untuk hadir di dalam, bukan hadir dalam paradnya Ustaz, tapi menghadiri ya di pinggir jalan lah gitu. Dan tentu saja campur baur antara laki-laki dan perempuan. Apakah ikhtilat Pawai gitu ya. apakah ikhtilat yang begitu itu termasuk dosa, Ustaz? Demikian Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, apa makna dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadisnya bahwa
la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Bahwa kalimat ini, zikir ini adalah kanz. Kalau diterjemahkan secara harfiah, redaksional, maknanya adalah itu harta simpanan. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang dimaksud dengan harta simpanan? Maksudnya, rajin membaca zikir ini akan menjadi pemberat buat dia untuk masuk surga. Sehingga dia bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Jadi simpanan maksudnya masuk surga, lalu dia bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan surga. Berarti apa sebab seseorang bisa masuk surga? Memperbanyak zikir. Nah, zikir apa? Zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya la haula wa la quwata illa billah. Di antaranya pula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di antaranya pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antaranya pula subhanallah wa bihamdih. Di antaranya pula subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum. Ada lagi zikir-zikir yang bersifat khusus. Zikir keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Zikir masuk rumah, Bismillah, salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mendatangkan salam, rahmah, barakah dalam rumah kita. Dan zikir-zikir yang lainnya. Ini yang sederhana. Kemudian zikir masuk kamar mandi. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi, ghufranak, dan sebagainya. Zikir-zikir setelah sholat. Zikir-zikir mau tidur. Zikir setelah bangun tidur. Zikir paginya, sorenya. Ini zikir-zikir yang seperti ini. Kalau kita rajin melakukannya, maka itu menjadi pintu surga buat kita semuanya. Nah, lebih khusus lagi zikir la haula wala quwata illa billah yang menjadi bahasan dalam hadis ini. Ya, zikir-zikir semuanya Ibu mana akan menjadi sebab membuka pintu surga bagi diri pelaku. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad beliau mengatakan zikir-zikir ini akan bermanfaat buat pelakunya. Kapan? Ketika dia membaca zikir sambil merenungi kandungan maknanya. Bukan dia sekedar ngomong tanpa memahami kandungan, tidak. Meresapi kandungannya bahwa ini keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid isinya, kandungannya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan pawai? Tentu pawainya pawai di negeri barat, ya, negeri kafir ya, pasti pakaian bukan sekedar ikhtilat lagi. Di sana pakaian itu sudah naudzubillah nantinya akan kelihatan ya. Apa itu dosa besar? Pasti Ibu nggak diragukan lagi. Ya, ikhtilatnya, pandangannya, belum lagi suara musiknya di mana-mana. Ya, auratnya udah nggak kenal aurat lagi. Mereka sudah naudzubillah. Ya, jadi dosa, iya pasti dosa. Ya. Barakallahu fikum. Ustaz, ya kalau begitu saya tidak ikut ya Ustaznya. Iya Ingat kan nggak di absen Bu. Emang Ibu di absen datang pawai. Ibu ini enggak, datang. cuma eh, banyak yang ikut itu aja Iya. Ustaz, karena Saya istimewa hanya untuk percaya. Iya kan, saya tapi ya nggak di absen kan, nggak dia masuk di jalanan di absen Bu kayak di sekolahan gitu kan Bu ya. Kan iya. karena Mending di ya, rumah karena sudah takut Ibu. istilah saya biar di rumah saja. Insya Di Allah. rumah Bu enak menikmati liburan sambil istirahat. Boleh satu lagi pertanyaan Ustaz atau kemudian Silakan nanti Ibu, kalau silakan. saya Silakan. ingin bertanya juga mengenai zikir masuk pasar yang memberi sejuta kebaikan dan menghapuskan sejuta kesalahan itu, apakah itu hadisnya sahih Ustaz? Zikirnya hampir sama. Ya, wallah alam sepertinya para ulama hadis berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang menilai hadis ini valid, sebagian lagi menilai bahwa hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif.
Dijelaskan bagus oleh Dr. Haikal Bashrahil di mana di Instagramnya beliau. Bagus beliau menjelaskan, beliau doktor ilmu hadis di Jamiah Islamiyah. Jadi para ulama sepertinya sebagian mensahihkannya dan sebagian apa namanya mendhaifkan. Jika kasusnya seperti itu, maka kita kalau mau masuk mana pasar ya kita berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang umum agar kita dijauhkan oleh Allah dari keburukan-keburukan. Seperti apa istighfar kepada Allah, memperbanyak istighfar ketika berada di tempat-tempat umum, memperbanyak kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memperbanyak pujian sanjungan kepada Allah ya, agar Allah melindungi kita dari berbagai macam keburukannya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan ya Ustadz. Sangat Iya. sangat bermanfaat untuk saya karena saya selalu ragu. Makasih Ustadz. Ya, pertanyaan lain silakan. Baik, kami silakan kepada Abi Yahya bisa bertanya kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz. Tadi kan apa di kajian ini Ustadz bilang katanya orang-orang kafir itu menyiksa orang-orang beriman tuh pertama atas apa masalah keimanan tidak ada urusannya dengan duniawi. Nah, itu bagaimana Ustadz kan di sisi lain di Instagram itu saya pernah lihat orang-orang itu mengatakan bahwa kalau orang-orang Islam ini berkuasa maka mereka nggak bisa ini lagi, nggak bisa senang-senang, nggak bisa mohon maaf ya Ustaz ya, nggak bisa dugem, nggak bisa kumpul kebo gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Nggak bisa minum-minum, nggak bisa apa-apa segala macam. Industri mereka apa kayak film dan yang lain-lain itu bakal bakal diantem habis gitu. Kalau bahasa kasarannya periuk nasi mereka bakal diantem. Itu bagaimana Ustaz? Iya, terima kasih Pak. Ya. Ya, Tentu yang Bapak warahmatullahi sampaikan wabarakatuh. itu contoh lah. Contoh dari apa yang Allah firmankan di sini. Wa mana qaumu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka itu menyiksa, melempar fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, kebohongan-kebohongan. Itu tidak ada penyebab apapun kecuali karena mereka adalah orang-orang beriman. Iman mereka lah. Jadi kebencian. Lantar angkal Yahud walan Nasara. Orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha tidak akan suka sama Anda. Tidak akan suka. Untuk itu mereka akan menciptakan kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Untuk itu. Tujuannya apa? Ketika Allah bicara tentang orang munafik. Mereka apa? Liyasuddu an sabilillah. Mereka akan agar orang lain ini, orang lain tidak masuk Islam. Tidak mengikuti keimanan mereka. Dia tetap ikut mereka yang kafir. Tujuannya hanya itu saja. Kita Alhamdulillah diberikan nikmat sama Allah, nikmat iman. Nikmat sunnah, berada di sunnah Rasul SAW, Alhamdulillah. Apa? Ya jangan termakan dengan omongan mereka. Masa kita termakan? Terus masa kita menjadi ikut terbebani pula dengan omongan mereka? Ya berarti kita butuh belajar lagi, butuh ngaji lagi yang lebih intens agar kita tidak termakan dengan omongan-omongan mereka itu. Wallahu a'lam. Yang lainnya? Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Saya silakan kepada jemaah yang hendak bertanya bisa raise hand. Oh, pada jemaah yang hendak bertanya, kami silakan. Sepertinya belum ada pertanyaan.
Ya, alhamdulillah. Berarti sudah paham. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajiannya. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas Iya, materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan dari para jemaah. Kami juga ucapkan jazakumullah kepada jazakumullah jemaah khairan. yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustaz tadi bisa menambahkan ketakwaan pada diri kita, serta menambahkan hasanah ilmu pada diri kita sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumiku Mengaji mengucapkan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada jemaah boleh dari meeting. Barakallahu fikum.